kasurnya ya nggak gede-gede banget gitu. Loh, loh, di momen kali ini, di video kali ini saya berada di Semarang, lebih tepatnya di sini saya menelusuri sebuah rumah pemilik pengusaha kaya raya dari Tionghoa yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun, teman-teman. Dan rumah tersebut dijuluki rumah hantu Ling Ling dan Lang Lang, yang menurut cerita bahwa di sini dulunya ada dua buah anak kecil yang bernama Ling Ling dan Lang Lang yang ditumbalkan oleh kedua orang tuanya untuk mendapatkan kekayaan secara instan ya, atau pesugihan. Yang dikabarkan bahwa dua buah anak tersebut dikuburkan di dalam rumah tersebut, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke lokasinya ya. Dan sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe guys. Alright. Oke, jadi bentukan rumah hantu Ling Ling dan Lang Lang ketika kita lihat dari depan seperti ini bentuknya kayak gini guys. Nah, langsung saja ya, permisi. Kok susah. Alright. Dan kalau dilihat dari sini sudah ditumbuhi akar-akar ya. Jadi rumah ini berlantai 2 dan masuknya dari situ, teman-teman. Oke. Jadi pada malam hari ini kita masuk ya ke bangunan terbengkalai yang sudah cukup lama, puluhan tahun ditinggalkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi rumah ini tuh adalah rumah pesugihan guys. Ya, pemiliknya ini pengusaha kaya raya, super kaya ya, dari Tionghoa. Wow. Ini keren banget men. Kayak gini ya. Alright. Yuk langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap. Saya kesini tuh jam berapa ini? Jam 10:30 guys. Malam banget. Oke ya, tidak banyak kata, langsung saja kita explore. Wow, ini akarnya sudah masuk ke dalam seperti itu. Oke. Ya, cukup merinding guys. Nyaring banget suaranya di sini. Jadi kalau di ruangan-ruangan seperti ini ya, kalau kita menjumpai suara itu pasti kedengaran teman-teman, karena ini di dalam ruangan. Oke. Isi sepada. Langsung ada angin berhembus dari depan sana. Ini tingkat ya. Begitu mewahnya rumah ala Tionghoa ini guys. Wow. Oke, di sini ada pintu lagi ya. Nggak tahu ini pintu apa teman-teman. Waduh. Ini kayak sudah rusak gini guys. Wih, gila.
Wow. Oke, saya nggak akan ke sini. Ke sana ya, teman-teman. Ini ditutup kembali lah. Cukup merinding, teman-teman. Gowendang. Ya, meskipun nggak horor-horor banget ya kali ini ya. Ya hanya kosong gitu aja. Dan ceritanya cukup menarik karena merupakan bagian dari pesugihan. Entah pesugihan apa yang digunakan. Oke, yang jelas pesugihan ini tidak jauh dari jin ya. Pasti ada tumbal yang ditumbalkan lah. Kalau ngalap berkah beda ya teman-teman. Ngalap berkah itu ngalap berkahnya alam. Kita meminta kepada sang pencipta. Kalau ini minta kepada makhluk yang tidak kasat mata. Di sini ada kamar mandi guys yang cukup bagus banget di sini, tapi ini plafonnya sudah rubuh. Oh. Parah men. Ini kayak gini dalamnya. Wah, cukup mewah ya. Gowendang. Oke. Kita langsung saja ya menuju ke dalam lagi guys. Keren pak, sumpah. Ini kalau aku punya rumah kayak gini teman-teman, pasti semua orang yang kelihatannya tidak mampu ya saya tampung di sini karena di sini banyak sekali kamar-kamar teman-teman. Ada jam dinding tuh. Mewah banget man. Jamnya aja kayak ngalah-ngalahi harga PlayStation. Oke, di sini ada ruangan lagi. Kita review-review ya teman-teman ya. Karena di Semarang ini beberapa hari dan banyak sekali bangunan-bangunan terbengkalai seperti ini ya. Di sini ada kamar mandi guys yang cukup mewah karena banyak sekali sekat-sekat di sini ya. Ada toilet, WC di situ dan ada tempat mandi yang cukup bagus di sini. Oke. Wow, mantap. Gila ini rumahnya. Keren bro. Ini ada ruangan lagi, kita masuk ke sini ya teman-teman. Sebelum ke sana dan ke lantai 2. Oke. Katanya ini rumahnya paling angker guys. Di area sekitaran Semarang sini ya. Karena setiap malam-malam tertentu itu ada 2 buah anak kecil yang sedang berkeliaran di sini. Menampakkan wujudnya, katanya warga seperti itu teman-teman. Tapi ya kurang paham ya. Duh. Ini kok kalendernya 2011 ya. Kalau menurut informasi puluhan tahun guys. Tapi di sini tertera jelas di kalender ya 2011. Wah, nggak valid dong. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ceritanya itu sudah jelas karena memang warga sendiri yang bilang seperti itu. Informasinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian di sini. Di sini ada sofa-sofa yang masih bagus ya ini teman-teman. Dan ada, ini kok selalu seperti ini ya? Karena setiap aku menelusuri tempat-tempat terbengkalai, ya khususnya seperti rumah seperti ini, itu mesti barang-barangnya tuh di luar semua teman-teman. Kayak gini ya, posisinya tidak pada tempatnya. Dan ini ada kaca di sini guys. Kaca, dan ini apa ini? Bahasa Tionghoa ya. Kung
Cigansi, oke. Oh, belajar bahasa Tionghoa atau gimana ini? Entahlah ya. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tidak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar, guys. Alright. Yo, mantap. Sini ada telepon yang sudah cukup lama ya, model-model telepon seperti ini, teman-teman. Itu ada kamar lagi di situ. Wah, ntar lah. Habis dari sini kita masuk ke sana, guys. Alright. Wah, ini mewah loh. Ini mewah, teman-teman. Wow. Lihat ya, ini kasurnya spring bed, guys. Wow, masih empuk nih jelasnya. Ada AC juga di situ. Kita ke sini ada kamar mandi ya ini. Oh. Oh, ini tembusan ke situ ya. Oh iya guys, itu lantai 2. Oke, kita nggak ke sana dulu. Kita ke bagian yang ini. Wow, man. Loh kan, ada kotak HP di sini, guys. Nokia 3155. Nokia. MP3. Oh, ini zaman-zaman dulu tuh kayak gini, guys. MP3 ada alatnya sendiri. Radio ada alatnya sendiri gitu ya, TV ada alatnya sendiri. Kalau di zaman sekarang itu ya sudah bisa dilihat dari HP semuanya. HP-nya canggih, teknologi juga semakin canggih. Oke. Wah, serem men, gelap. Dan di sini ada kamar lagi. Entah ini kamarnya apa, ini kok kayak ada dipan. Loh. Oke. Oh, ini lemari, guys. Kasur, guys. Kecil ya kasurnya. Oke. Kita gas lagi ke bagian belakang. Di situ ongkep banget. Sudah rongsok gitu. Ah, rongsok ya. Di lantai 2. Wah, gila, ini creepy bro. Lantai 2 ini. Oh, ini apa ini? Di bagian belakang sini. Ini kayaknya meja makan ya. Ada suara barusan. Ini apa? Ini kamar lagi. Banyak kasur, guys. Banyak kasur. Kasurnya ya nggak gede-gede banget gitu. Loh, dengar gak? Barusan ada suara kayak bilang kepok gitu, kepok gitu. Dengar gak? Barusan tadi lo ya. Oke. Ini kalau ekspor di hutan, ya banyak banget suara-suara ya teman-teman. Suara alam dan campuran lainnya. Di sini ada
kaca yang masih bagus. Dan di sini ada lemari yang juga masih bagus, terbuat dari kayu jati ya. Wow guys, mewah bro. Halo? Halo? Dan di sini ada bantal dan teman-temannya juga. Oke. Wow. Berarti ini ke belakang sini ya. Ini di dapur, area paling belakang ya. Kelihatannya dapur guys. Dan benar saja di sini area untuk makan di sebelah kanan. Kursinya banyak banget di sini. Di bagian belakang sini ada taman ini kalau nggak salah. Oh iya, taman guys. Wih, mewah loh. Wow, mewah. Cuma sudah ketutup semak-semak gitu. Oke, jadi segini ya. Dapur makan lah. Ini bagian masak-masaknya di sini. Wow, cukup besar banget dapurnya. Wih, sudah berantakan guys. Gewendeng pak. Tidak mampu aku. Selalu seperti berantakan seperti ini ya. Heran. Oke, langsung saja kita gas ke lantai 2. Oke. Jadi tega banget ya. Bagaimana manusia itu rela menukar darah dagingnya sendiri demi harta dunia. Dan ya, semua kemewahan itu berakhir tragis teman-teman, meninggalkan kisah kelam seperti ini ya. Ditinggalkan terbengkalai begitu saja, yang entah kemana orang tuanya. Di sini ada kamar mandi lagi. Ini ada kamar. Oke, masuk ke kamar ini. Mese, woi. Oke, jadi seperti ini. Ini kok banyak kasur ya? Apa semua saudara-saudaranya ditampung di sini gitu? Entahlah ya, pengusaha apa dulu ya orang Tionghoa ini ya teman-teman. Wow. Wah, ini mewah banget men. Oke lah, langsung saja kita naik ke lantai 2 melewati tangga ini guys. Wow. Sampai atas guys. Gewendeng. Ini kamar bro. Oke, kesini dulu ya. Kasurnya banyak banget guys. Ini aja ada 3 loh. Tadi yang di bawah tuh sudah ada berapa tuh? Kayak gini ya.
Gondeng. Ini nggak tahu apa ini. Lemari isinya apa ini? Kosong melombong. Kuat banget ya lemarinya ya. Oke. Ini banyak lagi ruangan, pintu-pintu. Ini sekat ya teman-teman ya. Depan ini sekat ruangan ini. Ini kayak ruang tamu di lantai 2. Wow. Ini ada ruangan lagi. Dan bener saja ini dipan guys. Gowendeng. Dipannya ya masih bagus loh. Tuh, tidak berayap ataupun dimakan usia ya, masih kokoh dan segar seperti itu. Oke, di sini ada ruangan yang sekat, nggak tahu entah akan membawa aku kemana ini. Ada suara. Loh? Ada suara barusan. Oke, ini ada kamar lagi. Banyak banget loh kamarnya. Dan kasur-kasurnya nih ya. Ini ada kamar, ini pasti tembus ke bagian belakang ini. Coba review yang sebelah sana ya sebelum kita melanjutkan ke bagian ruang yang sebelah sini. Oke. Loh kan? Kasur anaknya ada berapa nih ya? Mungkin anak-anak angkat mereka teman-teman. Banyak banget sekali kasur-kasur di sini. Ush. Waduh, lantainya. Siapa tahu menemukan apa gitu ya di dalam lemari ini. Ternyata nggak ada guys. Oke, ini di ruangan sebelahnya. Ini kamar juga ya. Oke, kita dari sini ya teman-teman, dari ruang pembatas ini. Di sini kok semakin pekat merindingnya ini. Oke, merinding juga. Ya, kebiasaan di hutan, di alas-alas gitu. Wow. Ini ada kamar lagi yang tembus dari ruangan sebelah ini ya, kamar sebelah ini ya. Tuh kan, banyak sekali kasur di sini. Dan ini bagian lantai 2. Ketika tadi kita lihat dari bawah tembus ke atas sini guys. Wow. Oke, kita lanjut ke sini. Loh, sebentar. Ini ya, ini ada jendela teman-teman. Cuman kenapa kok bentuknya seperti ini guys? Nih, ini jendela, ini gembok, ada gembok. Terus bukanya bagaimana ini? Ini loh gembok, ya, ada gembok. Kaget aku. Ada gembok di situ.
bukanya tuh gimana gitu loh. Ini nggak ada pijakannya sama sekali ke sana. Lah kan, ini geboknya nih sini nih. Oke, kita lanjut ke bagian balkon ya. Wih, ini sudah ditutupi semak-semak gini guys. Pohon akar yang cukup besar lah ya di sini. Wow. Betapa indahnya itu kota Semarang. Terlihat lampu-lampu dari lantai 2 ini yang cukup banyak menghiasi kota Semarang ini guys. Tuh ya. Wow. Oke. Ini pohonnya creepy. Yang membuat creepy itu pohonnya teman-teman. Menakutkan. Oke, rumahnya sih ya biasa aja. Oke ya, kelihatannya cukup sekian teman-teman, dan gak ada yang istimewa, biasa aja kalau masuk rumah-rumah seperti ini ya. Ya hanya sebuah peninggalan dari pengusaha kaya raya yang sudah ditinggalkan ya mungkin sekitar tahun 2010 ya teman-teman, karena tadi sudah ada kalender ya 2010 2011 lah, dan ada bukti juga kotak HP Nokia. Wow, seperti itu ya. Jadi dari setiap kisah pesugihan ini ya, kita belajar bahwa kekayaan teman-teman, kekayaan secara instan itu selalu datang dengan harga yang tidak terlihat ya. Tumbal ataupun kutukan dan penyesalan itu sebagian dari bayaran yang harus kita tebus teman-teman. Dan dunia gaib ini bukan tempat untuk bermain ya. Jangan dibuat main-main, karena sekali masuk tidak ada jalan keluar ya. Oke, dan ingat ya, kekayaan atau rezeki itu datang dari usaha dan doa ya, bukan dari kegelapan teman-teman. Oke guys, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Astagfirullahaladzim. Belakang dapur itu tahu ya teman-teman, yang tadi saya soroti ada ruangan lagi di bagian belakang sana yang sudah ditebui semak-semak. Ini rasanya nggak enak di sana. Oke lah. Jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan men-subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.